إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jikalau kita duduk kemudian merenungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentunya kita tidak akan bisa mengukur betapa besar nikmat Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian menghitung-hitung, mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat di atas sunnah. Sungguhnya sebagian salaf berkata, saya tidak tahu nikmat mana yang harus lebih saya syukuri, apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah. Kita mengenal Islam, Allah memberi hidayah kepada kita sehingga kita terpilih menjadi orang-orang yang beragama Islam, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita sehingga kita bisa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan ilmu dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan ilmu dalam hadis-hadisnya yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang beriman di antara kalian disertai dengan ilmu dibandingkan orang yang beriman tanpa ilmu beberapa derajat. Sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya ayat ini menunjukkan orang yang beriman disertai dengan ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak disertai dengan ilmu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Sungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah namun tidak memiliki ilmu, sebagaimana perbandingan antara bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang. Kita perhatikan bahwasanya bulan purnama cuma satu dan bintang jutaan jumlahnya. Akan tetapi bulan purnama tersebut mengungguli jutaan bintang tersebut. Kalau ada seorang yang alim, yang benar-benar di atas ilmu dan takwa, maka dia akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan jutaan ahli ibadah yang tidak disertai dengan ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengagungkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala juga mengagungkan pemilik ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Allah berkata, katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini adalah istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari, dan ini merupakan
pernyataan yang sangat ablak, yang sangat mengena untuk membedakan antara orang yang alim dengan orang yang jahil. Kata Allah, apakah sama? Tentu tidak sama. Dalam segala hal, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tentu tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala membedakan antara hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu, bagaimana dengan antara manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum, qul uhilla lakum at-thayyibat, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab." Mereka ahlul kitab bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan kepada mereka. Maka katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada mereka thayyibat, hal-hal yang baik, dan juga hasil buruan anjing-anjing yang mereka ajari. Lihat di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Hasil buruan anjing yang berilmu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil buruan anjing yang tidak berilmu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah membedakan antara hewan yang berilmu, antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu, bagaimana antara orang yang alim, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka pantaslah Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Akan tetapi, ilmu apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Ilmu apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segudang pujian? Adalah ilmu yang mendatangkan amal. Adalah ilmu yang mendatangkan amal. Adapun ilmu yang tidak mendatangkan, tidak membuahkan amalan, maka ilmu tersebut tercela. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat, bahwasanya seluruh ilmu la yufidu amalan, yang tidak mendatangkan amalan, falaysa fi syara' ma yastahsinuhu, maka tidak ada satupun dalil dalam syariat yang memuji ilmu tersebut. Tidak ada satu dalil pun yang memuji ilmu yang tidak membuahkan amalan. Oleh karenanya ilmu bukanlah ibadah yang mustaqillah, bukanlah ibadah yang independen tersendiri, akan tapi ilmu menjadi ibadah tatkala membuahkan amalan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'anu hujjatun lak au 'alaik." Bahwasanya Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu di akhirat kelak atau akan menjadi bumerang bagi engkau. Bahwasanya kalau ilmu tersebut kita amalkan, Al-Quran kita amalkan, maka akan bela kita pada hari kiamat kelak. Akan tetapi jika Al-Quran dan ilmu tidak kita amalkan, maka akan menjadi bumerang yang akan menyerang kita di akhirat kelak. Oleh karenanya, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan bertanya kepada kita apa yang telah engkau pelajari. Allah tidak akan bertanya kepada kita apa yang telah kau hafalkan. Tetapi Allah tanyakan kepada kita apa yang telah engkau amalkan dari ilmumu. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedua kaki seorang hamba di hari kiamat kelak tidak akan bergeser sampai ditanyakan tentang 4 perkara. Di antaranya an ilmihi madza amila fih, tentang ilmunya apa yang telah dia amalkan. Oleh karenanya, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, kita telah banyak belajar tentang ilmu. Yang menjadi pertanyaan kita, yang harus kita muhasabah, yang harus kita introspeksi diri kita, sudah berapa banyak amalan yang telah kita amalkan? Sudah berapa banyak ilmu yang telah kita buahkan menjadi amal? Ataukah ilmu kita hanyalah sebagai wawasan? Tidakkah kita takut dengan ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya? Kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, para sahabat yang mereka adalah generasi terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Mereka begitu mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengamalkannya dan tidak mereka tinggalkan amalan tersebut sampai mereka meninggal dunia. Dari Ummi Habibah, zaujati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummi Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla sintaini asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah banallahu bihinna baitan fil jannah. Kata Ummi Habibah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat 12 rakaat, yaitu salat rawatib, sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kata Ummi Habibah setelah itu, ma barahtu usallihinna ba'du. Aku senantiasa salat 12 rakaat setelah itu, semenjak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana para sahabat semangat dalam mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Darda. Mereka berdua pernah berkata, "Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku bisalas dengan 3 perkara. La ad'uhunna hatta amut. Yang 3 perkara tersebut, 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Apa 3 perkara tersebut? Al-witru qabla anam, salat witir sebelum tidur. Siyamu salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Wa min adh-dhuha rak'ataini, dan salat 2 rakaat setiap duha. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu dan kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la ad'uhunna hatta amut. Aku tidak akan meninggalkan wasiat Nabi ini sampai meninggal dunia. Dalam hadis yang lain, tatkala Fatimah radhiyallahu taala anha datang menemui ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tas'aluhu khadiman, dan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pembantu kepada Fatimah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku tunjukkan kepada engkau yang lebih baik daripada itu? Tusabbihina Allaha salasan wa salasin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur 33 kali. Tahmidinahu salasan wa salasin. Engkau bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah sebelum tidur 33 kali. Wa tukabbirina Allah arba'an wa salasin. Dan engkau bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur 34 kali. Maka kata Ali bin Abi Thalib yang mendengarkan hadis tersebut, beliau mengatakan, ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini. Sebelum tidur aku berzikir dengan zikir ini, semenjak aku mendengarkan hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana semangat para sahabat. Tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengucapkan hal itu, ada yang menguji Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai Ali, wala lailatul siffin? Taib ya Ali, apakah kau tidak tinggalkan zikir itu tatkala terjadi perang Siffin? Tatkala kau sedang sibuk berperang, apakah kau juga tidak meninggalkan zikir tersebut? Kata Ali, bahkan waktu perang Siffin, saya pun sebelum tidur membaca zikir ini. Dalam keadaan sangat genting, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak meninggalkan zikir yang sangat mulia ini. Ikhwani fillah, azani Allahu ayyakum. Begitulah para sahabat, mereka mulia dengan ilmu yang membuahkan amalan. Maka marilah kita mulia sebagaimana mereka dengan ilmu yang membuahkan amalan, bukan menjadi orang-orang yang tercela dengan hanya mengumpulkan ilmu namun tidak membuahkan amalan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توقيفه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tatkala kita beramal, amalan tersebut harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita banyak amalan namun kita lalai dari memperhatikan gerak-gerik hati kita. Jangan sampai satu amalan pun lepas dari kita tanpa disertai dengan keikhlasan.
Lihatlah bagaimana para sahabat, para salafus saleh. Bahkan di antara mereka ada yang sebelum beramal, sebelum melangkahkan kaki mereka, maka mereka mengecek niat mereka. Seorang salaf dikatakan, "Ala tahduru janazah?" Apakah kau tidak menghadiri acara penyelenggaraan janazah? Seorang salaf ini berkata, "Hatta uhdhiran niyyah." Sampai aku menghadirkan keikhlasan. Dia berhenti, tidak langsung mendatangi janazah, tapi dia berhenti dahulu untuk mengecek niatnya. Kita hendaknya pun demikian. Jangan sampai amalan yang kita lakukan sia-sia. Cek niat kita. Lihat gerak-gerik hati kita. Sebagaimana kita memperhatikan gerak-gerik tubuh kita, perhatikan pula gerak-gerik hati kita. Ingatlah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sungguhnya Rabb kita, penguasa alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla, bermuamalah dengan kita sesuai dengan niat kita di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita sesuai dengan niat kita di dunia maupun di akhirat. Di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yub'atsun nasu ala niyatihim." Sungguhnya orang-orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat mereka. Dalam riwayat yang lain, "Innama yuhsyarun nasu ala niyatihim." Sungguhnya manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan niat mereka. Barang siapa yang niatnya tidak beres akan tampak tatkala itu. Barang siapa yang beramal riya atau karena ingin pujian manusia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala itu. Sebelum di akhirat, di dunia pula Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita sesuai dengan niat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridai para sahabat yang telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati para sahabat. Allah mengetahui niat mereka. Allah mengetahui keikhlasan mereka. Allah mengetahui iman mereka. Fa'anzala 'alaihimus sakinah, maka Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah menjanjikan kepada mereka kemenangan yang disegerakan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui isi hati kita, dan Allah bermuamalah membalas kita dengan isi hati kita, dengan niat kita. Oleh karenanya, kalau kita beramal kemudian kita hanya mencari pujian manusia, hanya mencari penghormatan manusia, ketahuilah meskipun kita mendapatkannya, dan Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita beramal ingin dipuji manusia, Allah akan berikan. Kalau kita ingin beramal ingin dihormati manusia, Allah akan berikan. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha." Barang siapa yang beramal ingin mengharapkan dunia, ingin dipuji, ingin dihormati, ajjalna lahu, Allah berikan kepada kita. Bukankah 3 orang yang pertama kali diazab di akhirat kelak orang-orang yang beramal karena ingin mencari pujian? Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafahu, maka Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, berupa kekuatan tubuh, berupa kelihayan memainkan pedang, berupa keberanian. Apa kata Allah? "Wa ma 'amilta fiha." Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Qataltu fika hatta tushhid." Ya Allah, aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta." Engkau dusta. Tetapi engkau berperang liyuqal annaka jari. Tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau adalah pemberani. Kata Allah, "Faqad qil." Dan telah dikatakan. Dan telah dikatakan, tujuanmu berperang, beramal untuk supaya dikatakan pahlawan pejuang, Allah kabulkan. Oleh karena ikhwan, kalau kita beramal ingin dipuji, kalau kita beramal ingin dihormati, terkadang Allah berikan kepada kita. Namun yang mengetahui isi hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat Allah akan purukan kita, Allah akan jatuhkan kita kalau memang niat kita tidak kita rubah. Oleh karenanya, salah seorang salaf, Hamad bin Salam, berkata, "Man talabal hadis li ghairillah mukira bihi." Barang siapa yang mencari ilmu hadis dengan niat bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat makar kepada dia. Sekarang dia akan mendapatkan pujian sanjungan manusia, suatu saat Allah akan jatuhkan dia. Ya ikhwan, tidak ada yang bisa meraih kebahagiaan sebagaimana dengan keikhlasan. Orang yang berbahagia, orang yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mempedulikan komentar manusia, dia tidak pedulikan pujian manusia, dan tidak peduli dengan cercaan manusia. Yang dia harapkan hanyalah komentar manusia. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang beramal karena riya,
yang mengharapkan pujian, yang mengharapkan sanjungan, yang mengharapkan penghormatan. Tatkala dia beramal, hatinya gelisah menunggu pujian tersebut datang. Setelah beramal, lebih gelisah lagi menunggu pujian tersebut datang. Tatkala ada pujian sampai kepada dia, tidak sesuai dengan keinginannya, dia pun bersedih hati. Tatkala kehormatan yang dia harapkan dari manusia tidak sampai kepada dia, maka dia pun akan marah, maka dia pun akan bersedih. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada kita keikhlasan ya dalam segala keadaan dan dalam segala kondisi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka Hamidun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.